Halo, selamat datang kembali di podcast kita. Saya Harben dan ditemani rekan saya, Dr. Dipta, di mana hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, khususnya bagi para tenaga medis kita. Nilai berakhlak sebagai core value dalam menjalankan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Kesehatan. Kita akan mengupas tuntas bagaimana nilai-nilai ini diterapkan langsung di garda terdepan pelayanan kesehatan. Bersama kita sudah ada 3 narasumber hebat dari dunia medis. Silakan memperkenalkan diri. Halo, saya Dr. Irsal, seorang dokter spesialis anak. Senang bisa berbagi pandangan tentang bagaimana kami melayani buah hati bangsa. Halo, saya Dr. Hamzah dari Departemen Kardiologi. Topik ini sangat relevan ya dengan komitmen kami menjaga kesehatan jantung masyarakat. Halo juga, saya Dr. Aryadi, seorang psikiater. Saya sangat antusias untuk membahas bagaimana nilai-nilai ini akan membantu kami dalam pelayanan kesehatan jiwa nantinya. Luar biasa. Nah, kita mulai dari nilai yang pertama, berorientasi pelayanan. Nah, untuk Dr. Irsal, sebagai dokter spesialis anak, bagaimana saudara menerapkannya dalam berinteraksi dengan pasien dan orang tua? Tentu saja bagi saya ini berarti setiap tindakan medis, setiap penjelasan yang saya berikan kepada orang tua harus berfokus pada kesejahteraan dan pemahaman mereka. Jadi kita memastikan mereka merasa didengar, kebutuhannya terpenuhi dan pelayanan kami terus diperbaiki. Mengutamakan pasien sekali ya dok. Berikutnya tentang akuntabel, Dr. Hamzah, dalam dunia medis yang penuh tanggung jawab, apa yang paling krusial dari nilai ini? Ya, Dr. Dipta, akuntabel itu tentang tanggung jawab penuh terhadap pasien dan profesi, mulai dari diagnosis yang tepat, tindakan medis yang sesuai standar, hingga penggunaan obat-obatan. Sebagai dokter, kita memegang nyawa di tangan kita. Jadi, setiap keputusan medis harus berdasarkan ilmu pengetahuan dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, selanjutnya poin kompeten. Nah, ini berlaku untuk semua. Mungkin dimulai dari Dr. Aryadi terlebih dahulu, lalu diikuti oleh yang lain. Nah, bagaimana saudara menjaga kompetensi? Baik, tentu Dr. Harben, ilmu psikiatri memang terus berkembang ya. Saya harus selalu mengikuti penelitian, membaca jurnal terbaru, dan juga berdiskusi dengan kolega. Kompeten ini juga berarti berbagi ilmu, membimbing residen ataupun mahasiswa, agar mereka juga dapat kompeten dan juga memberikan pelayanan yang terbaik nantinya. Setuju Dr. Ari, sebagai dokter anak kita harus ambil ilmu mengikuti workshop dan simposium terutama yang berkaitan dengan ilmu kesehatan anak. Sama halnya dengan kardiologi, teknologi terus maju. Kami harus cepat beradaptasi dengan alat baru dan prosedur terkini untuk memberikan diagnosis dan terapi yang optimal. Selanjutnya harmonis, Dr. Aryadi, di mana peran Anda sering berkolaborasi dengan profesional lain. Bagaimana nilai ini diterapkan? Oke, lingkungan kerja yang harmonis itu krusial ya dok ya, di mana saya sering bekerja sama dengan psikolog juga, perawat, terapis, dan kita harus saling menghargai dan tidak membeda-bedakan. Mampu bekerja sama dengan baik, saling menolong, itu esensial sekali untuk penanganan pasien. Nah, berikutnya loyal. Nah, untuk Dr. Irsal, dalam konteks pengabdian sebagai dokter Kemenkes, apa makna loyal bagi saudara? Loyal itu berarti berdedikasi terhadap tugas dan negara. Itu berarti kita bekerja dengan hati melayani masyarakat, terutama anak-anak, dan mendukung semua program kesehatan pemerintah. Kita patuh pada kode etik kedokteran dan juga menjaga nama institusi dan profesi. Selanjutnya adaptif, Dr. Hamzah, bagaimana tanggapannya? Ya, Dr. Dipta, sebagaimana kita tahu bahwa dunia medis sangat cepat berubah. Adaptif berarti kita harus terus berinovasi dengan metode pemeriksaan dan terapi, tidak takut mencoba teknologi yang terbaru. Kami harus proaktif dan cepat beradaptasi agar pelayanan jantung tetap optimal dan mengikuti standar global. Dan yang terakhir, kolaboratif. Nah, untuk Dr. Aryadi, bagaimana nilai ini mempengaruhi penanganan kasus pasien yang kompleks? Baik, Dr. Harben, memang kolaboratif ini inti dari penanganan pasien juga ya, terutama di bidang kesehatan jiwa. Kami sering berkoordinasi dengan spesialis lain seperti neurolog ataupun internis, dan kolaborasi ini baik dengan berbagai disiplin ilmu menghasilkan diagnosis yang lebih akurat dan rencana terapi yang akan lebih komprehensif. Luar biasa diskusi kita pada hari ini, jelas bahwa berakhlak bukan hanya slogan. Ini adalah core value yang Dr. Irsal, Dr. Hamzah, dan Dr. Aryadi, serta seluruh tenaga medis Kementerian Kesehatan tanamkan dalam setiap tugas dan fungsi. Ini adalah janji Anda untuk memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terima kasih banyak atas insight-nya yang sangat berharga, dan untuk pendengar setia, semoga diskusi ini menginspirasi Anda untuk terus menerapkan nilai berakhlak dalam pekerjaan Anda sehari-hari. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam.